Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat roti baguette atau roti panjang dengan ragi asam yang dibuat sendiri. Biasanya kita menggunakan ragi kering atau ragi roti instan, tetapi ini kita coba untuk membuat sendiri yang kemudian disebut sebagai ragi asam atau sourdough. Nah, ini memang membuatnya agak sulit, repot begitu, tapi rasanya jauh lebih enak daripada menggunakan ragi instan. Dan kalau di Belanda, makanan seperti ini atau roti seperti ini merupakan roti yang eksklusif, hanya keluar di restoran-restoran mahal, atau kita bisa membelinya di toko-toko roti khusus yang membuat roti asam. Tapi kalau di Jerman kita bisa menemuinya di mana saja, dan ini merupakan makanan sehari-hari di Jerman. Tapi di Belanda biasanya digunakan untuk makan dengan sup atau dengan bahan isi lainnya, dan ini hanya untuk pesta-pesta atau makanan khusus. Jadi tidak setiap hari orang membuat atau membeli roti ini, kecuali yang memang mempunyai kepercayaan khusus bahwa roti seperti ini jauh lebih sehat daripada ragi instan. Ini bahan-bahannya semua, sangat sederhana sebetulnya. Kali ini saya akan mencoba mengajak Anda bagaimana cara membuat ragi asam terlebih dahulu. Ini ragi asam yang sudah jadi, sangat penuh. Ini baru keluar dari kulkas. Kemarin saya masukkan kulkas karena kalau tidak dia akan melebar keluar. Pertama-tama kita akan membuat ragi rotinya dulu. Ini bahannya hanya wadahnya dari beling. Kemudian ada tepung gandum 1 sendok dan 3 sendok air. Kita menggunakan ini poche atau toples ya, yang kering dan bersih, steril katakanlah. Dan nanti kita akan membuatnya di dalam sebuah dos seperti ini yang tertutup ya, cover. Jadi mudah, bisa ditutup langsung. Kalau masukkan lemari es bisa langsung dimasukkan. Ini semua, yaitu saya akan menggunakan 250 cc air, tidak perlu air hangat, cukup air dingin. Kemudian ini 360 gram tepung terigu. Saya membuat campuran setengah tepung terigu protein tinggi dan setengah protein sedang. Dan ini 1 sendok gula, setengah sendok makan garam, 3 sendok makan olive oil atau minyak olive. Sediakan juga ekstra tepung untuk pada saat menguleninya. Tidak semua dipakai, tapi nanti mungkin kita butuhkan supaya tidak lengket. Nah, ini cara membuat, ini air dingin biasa ya, cara membuat starternya. Masukkan semua, kemudian kita kocok seperti kalau kita membuat panekuk. Ini saya menggunakan tepung gandum, karena kalau tepung gandum akan lebih cepat jadi. Nah, nanti kira-kira 3 hari ya akan keluar gelembung-gelembung udara. Nah, setiap hari kita tambah lagi sesendok dengan 2-3 sendok air. Tapi jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental.
Ini kelihatannya terlalu encer ya. Kita tambahkan lagi 2 sendok bubur. Coba dulu 1 sendok. Cukup. Jadi kira-kira ini ada 3 sendok bubur. Hasilnya begini ya. Lalu kita simpan, tutup. Tunggu besok dikasih lagi dengan jumlah seperti ini. Kemudian hari ketiga beri lagi. Hari ketiga biasanya sudah keluar gelembung-gelembung udaranya. Dan hari keempat tambah lagi, hari kelima tambah lagi, hari keenam, hari ketujuh baru bisa kita gunakan. Ini saya mempunyai sebetulnya sudah lama. Mungkin ada sebulan ya. Coba lihat ini, sudah banyak betul. Nah, gelembung-gelembungnya. Baunya harum seperti buah asam gitu. Dan di dalamnya ini kita lihat ada gelembung-gelembung udara ya. Ini sebetulnya nggak terlalu banyak, hanya segini, kemudian sekarang jadinya penuh sekali dan harus cepat digunakan. Kalau tidak dia mati. Ini cara membuatnya. Ya, 7 hari, sekitar 6-7 hari sudah bisa kita gunakan. Jangan lupa ini ditutup ya, nggak perlu ditutup kuat-kuat, cukup begini, dan disimpan bisa di atas meja atau di atas lemari. Tapi kalau misalnya di Indonesia barangkali terlalu cepat itunya mengembangnya, Anda bisa masukkan ke dalam lemari es ya, baru keesokan harinya ditambah lagi dengan tepung. Kalau misalnya Anda lihat ini terpisah, ada air di atasnya, itu artinya mati ya, tidak jadi. Jadi harus ada gelembung-gelembungnya. Nah, sekarang kita mulai dengan bagaimana membuat adonannya. Akhirnya kita masukkan ke dalam ini dan kita masukkan ini kira-kira 1 ons sampai 1,5 ons gitu ya. 1 ons, biasanya 1 ons. Dan sisakan ini untuk besok. Kalau besok tidak mau pakai, Anda bisa masukkan ke dalam lemari es. Tetapi setiap hari harus ditambah. Ini dihancurkan dahulu. Kemudian masukkan tepungnya. Tidak perlu semua dulu, karena kita harus lihat ya. Kita harus menggunakan spatula ini. Spatula. Masukkan semua. Dan minyaknya tidak perlu semua dulu, karena nanti kita akan pakai untuk tambahan-tambahan gitu. Nah, ini kelihatan kalau dia penuh dengan gelembung-gelembung udara, aktif sekali ya. Ini nanti digunakan untuk kalau misalnya tangan kita lengket, bisa menggunakan ini.
dan sedikit-sedikit kita masukkan sini. Nah ini kelihatan sudah mulai ada gelembung-gelembung udara, dia mulai aktif. Kemudian disimpan 3 jam ya, paling tidak 2-3 jam. Terus kita aduk lagi, tambahkan tepung dan kita aduk lagi. Tunggu 2-3 jam sampai dia naik. Kita lihat ya, ini sudah 2 jam, ada gelembung-gelembung udaranya. Kemudian kita aduk lagi, caranya dilipat-lipat sambil kita beri terigu sedikit-sedikit. Jadi kita harus melakukan ritual ya, ritual seperti ini setiap 2-3 jam, kira-kira 4-5 kali. Jadi bisa dibayangkan berapa lama kita kerjakan ini. Tidak ada energi yang tidak banyak energi digunakan memang, tapi harus sabar luar biasa. Metode yang digunakan adalah tarik, kemudian dilipat. Kelihatan sekarang lebih kompak. Ini kita tidak menggunakan mesin ya, tapi menggunakan tangan. Sebetulnya saya lebih menyukai sebagian menggunakan mesin ya, karena kalau hanya menggunakan tangan akan berbeda. Kalau kita menggunakan mesin, dengan mesin hasilnya akan lebih halus, sedangkan jika hanya menggunakan tangan kita akan mendapatkan tekstur roti yang lebih kasar, banyak lubang-lubangnya. Tapi banyak orang menyukai yang ini, hanya saja agak lebih kasar ya, dan lebih keras. Nah ini kemudian kita biarkan lagi kira-kira 2 jam atau 3 jam. Kemudian kita aduk lagi, dan nanti malam ini disimpan di kulkas dulu, besok diteruskan lagi ya, baru dipanggang. Saya akan menggunakan ini untuk besok malam, jadi lebih dari 12 jam, dan rasanya biasanya harum sekali. Ini sekarang ini terasa sekali kalau harum, dan agak seperti harum buah gitu ya. Tutup lagi dan tinggalkan selama 2-3 jam. Nah ini yang kelima kali sudah begini ya, dia tinggi, cukup tinggi. Ini
sekarang nanti kalau sudah selesai saya adon, saya akan masukkan ke dalam kulkas dan simpan. Kemudian besok saya olah lagi untuk menjadi roti baguette. Nah, ini keluar dari kulkas. Saya masukkan kemarin kira-kira jam 9 malam dan sekarang jam 11 pagi. Jadi lebih dari 12 jam ada di dalam kulkas. Sekarang sudah tinggi begini. Ya, lebih dari 2 kali lipat. Lubangnya banyak lubangnya. Coba lihat ini, ya, banyak lubangnya dan juga banyak udara keluar besar-besar ya. Nah, sekarang kita mengolah untuk menjadi roti baguette. Nah, untuk mengadonnya saya menggunakan ini silikon ya, dari silikon spesial baking mat. Jadi baking mat ini licin sekali, jadi kalau kita gunakan di sini nggak terlalu lengket. Ini lengket setengah mati ya, jadi sekali-kali menggunakan tepung ya, tepung ekstra, atau tangannya diberi minyak olive, dan ini tetap dilipat. Nah, ini sudah jadi ya, artinya sudah pulen, sudah kalis, dia tidak lengket lagi, sama sekali tidak lengket. Tadi saya uleni sepanjang 10 menit kira-kira sampai jadi begini, kemudian saya biarkan setengah jam. Jadi kalau kita membuat roti ini dengan ragi asam ini, nyantai aja, nyantai. Kalau misalnya kita lapar ya, kita bisa makan dulu, ini taruh dulu gitu, kemudian dilanjutkan ya. Tadi ini saya berhenti karena saya mau makan. Nah, sekarang kalau sudah kalis itu dia ya bisa dipakai tangan begini, ini tanpa minyak loh, dan licin ya, permukaannya licin. Lalu kita bagi 3. Mesti ditimbang nih ya. Bagi 3, ini beratnya berapa, kemudian kita bagi 3. Nah, kita timbang. Ada 900, jadi satu itu 300 gram.
Nah, ini sudah lebih dari 4 jam. Artinya membuat ini bisa lebih dari 24 jam. Saya kemarin mulai dari jam 10 pagi, sekarang saya mau membakar sudah setengah 5. Artinya kita harus sangat sabar, tapi jangan khawatir, ini tidak banyak menggunakan energi, dan santai saja. Kalau misalnya kita capek atau kita tidak sempat, ya simpan dulu di lemari es, atau kemudian dilanjutkan atau diamkan di atas meja, ya tergantung dari keperluannya. Nah, kemudian coba lihat ya, sudah tinggi sekali. Ini harus dipotong tengahnya. Supaya apa? Supaya kalau dia pecah, tidak pecah di tempat yang lemah, misalnya di pinggir-pinggir sini, itu bisa pecah. Jadi harus kita potong ya. Tetapi biasanya orang menggunakan pisau yang tajam atau silet, cutter. Tapi saya menggunakan ini. Buat saya ini lebih mudah. Cukup digunting. Selanjutnya kita semprot ya pakai air dengan garam. Ovennya kita panaskan dahulu, yang bawahnya diberi air supaya ada uap, bisa memberi seperti stum gitu ya, supaya ini nanti waktu kering bisa lebih keras. Ini ya, ovennya diberi air dulu, di bawahnya ada bak air gitu, dan dia kira-kira kita menggunakan 200 derajat Celcius ya, api atas. Nah, ini kita bakar 15 menit dahulu, kemudian nanti kita tutup. Ini sudah 15 menit ya. Sekarang kita tutup dengan aluminium foil. Tutup dengan aluminium foil dan biarkan 15 menit supaya dia matang. Balik supaya bawahnya kering. Bakar lagi 10 menit. Nah, ini hasilnya. Kalau Anda ingin lebih keras, Anda bisa beberapa menit lagi. Tetapi kebetulan kami menyukai yang tidak terlalu keras ya, jadi ini cukup masih bisa, walaupun di luarnya crispy, tetapi tidak semua kering, tidak semua keras ya. Di luarnya crispy. Nanti kita lihat dalamnya bagaimana ya. Ini kalau di sini dibelah, maka di sini bisa selamat, tidak akan pecah. Cuman ini sayang, satu patah tadi, saya tarik keluar, ternyata dia patah. Tapi tidak apa, karena akan segera dimakan. Nah, ini hasilnya ya. Di dalamnya tidak terlalu halus, ada lubang-lubang ya. Kalau kita misalnya masukkan ke dalam kulkas 1 malam untuk racingnya racing terakhir, maka kita bisa mendapatkan lubang-lubang yang lebih besar ya, banyak udara terjebak. Tapi karena kita makan suka yang padat, maka saya tidak perlu masukkan lagi dalam kulkas, tapi Anda bisa mencobanya. Selamat mencoba, semoga Anda sabar, tapi kita bisa mendapatkan rasa yang sangat nikmat.